Halo semua, selamat pagi, semangat pagi untuk kalian semua. Ketemu lagi dengan Bapak Justinus Taruk Buat di pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Bapak harap kalian sudah bangun ya dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat komutatif. Nah, sekarang kita belajar sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian. Tetapi biasanya kita awali dengan doa ya. Doa dalam hati saja, kayak Bapak pimpin dari sini. Doa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita langsung ke pembelajaran pada pagi hari ini. Tetapi alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Jangan lupa tekan loncengnya dan pilih untuk semua ya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, perhatikan di papan, Bapak sudah tulis sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini ada cuma dua operasi yang berlaku di sini, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, bagaimana itu? Buka buku kalian di halaman 19 buku paket ya untuk pembelajaran ini. Lihat di situ sifat asosiatif. Seperti sifat komutatif, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Ya, jadi cuma penjumlahan dan perkalian. Nah, kita lihat yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Lihat ilustrasi pada buku paket kalian. Nah, lihat di sini. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Di sini Bapak tulis A ditambah B ditambah C. Kemudian A ditambah B ditambah C. Nah, di sini dikelompokkan yang mana duluan dikerjakan. Nah, Bapak kasih contoh. Misalkan dia di sini. Jadi di sini apakah nanti sama hasilnya? Nah, kita coba kerjakan. Di sini karena dia dalam kurung, kita sudah belajar kemarin yang dalam kurung itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, 9 ditambah 10 berapa? 19 ditambah 2. Kemudian di sini 9 ditambah ini yang duluan ya. Berarti dia 12. Berarti 19 ditambah 2 sama dengan 21. Kemudian ini berarti dia 21, berarti dia sama. Ini yang disebut dengan sifat asosiatif pada penjumlahan. Mungkin cukup jelas dengan contoh ini ya. Nah, lihat di situ di halaman 19 buku paket kalian. Nah, seperti yang ada pada nomor 1. 12 ditambah 8 tambah 7, kemudian 12 ditambah 8 tambah 7. Jadi yang mana dulu diselesaikan di situ, berarti hasilnya 27. Berarti cukup jelas di situ ya. Sama ya dengan perkalian. Di perkalian sama ini ya. Jadi tinggal kita kelompokkan. Kita mengelompokkan mana yang duluan dikerjakan, yang di kiri di kanan ya. Kemudian dalam kurung, intinya dalam kurung kalian kerjakan ya. Oke. Kemudian sifat asosiatif pada perkalian. Nah, pada perkalian lihat halaman 20 di situ. Nah, halaman 20 di situ sama ya persamaannya. Lihat persamaannya A dikali B, A dikali dalam kurung B kali C, atau dia A kali B kali C. Nah, ini. Nah, lihat yang contoh. Kita ambil contoh yang lain dari yang di buku ya. Kita ambil seperti A nya, misalkan kita ambil 2
dikali 12 kali 3, atau dia 2 kali 12 dikali dengan 3. Ya, paham sampai situ. Nah, kita lihat ini 2 dikali 12 kali 3, 36, sama dengan 24 dikali dengan 3. Nah, kita lihat di sini. Berarti dia 36 dikali dengan 2 sama dengan berapa? 72, sama dengan ini dikali berarti dia 72. Berarti dia sama ya. Berarti sama di sifat asosiatif pada penjumlahan. Nah, kenapa dia tidak masuk di pengurangan dan pembagian? Kita lihat supaya kalian paham. Kita coba ya. Kita misalkan A kurang B dikurang dengan C sama dengan A dikurang B kurang C. Kita lihat apakah dia sama. Misalkan A nya 12 dikurang dengan 3 dikurang dengan 2. Kita coba di sini 12 dikurang 3 kurang 2. Nah, kita buktikan di sini 12 kurang 3 sama dengan berapa? 9 dikurang dengan 2. Di sini 12 dikurang dengan 3 berarti 1. Ini 9 dikurang 2 berapa? 9 dikurang 2 7. Ini berarti 11. Berarti dia tidak sama hasilnya. Berarti sifat asosiatif pada pengurangan itu tidak berlaku. Sama dengan pembagian ya. Nah, Bapak sudah buktikan kenapa dia penjumlahan dan perkalian itu bersifat berlaku sifat asosiatif, karena ini hasilnya sama. Mungkin cukup di situ ya, cukup jelas. Jadi sifat komutatif sudah, kemudian sifat asosiatif. Sifat komutatif kemarin yang berlaku itu cuma 2 juga, sama dengan sifat asosiatif. Harus kalian tahu sifat asosiatif itu apa? Dia pengelompokan. Kalau dia sifat komutatif itu berarti dia pertukaran. Nah, nanti kita akan belajar pertemuan selanjutnya yaitu sifat distributif. Nah, bagaimana sifat distributif atau penyebaran. Jadi di sini ada 3 nanti ya, sebelum kita masuk dalam hitung campur. Nah, oke. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita tentang sifat asosiatif pada hari ini. Nah, Bapak harap kalian paham ya. Oke. Kita masuk dalam tugas. Seperti biasa, buka halamannya, halaman 20 dan 21. Di situ ada latihan 3. Nah, kalian kerjakan nomor 1 A sampai E. Nomor 1 A sampai E, dan nomor 2 di halaman 21 A sampai E juga. Oke. Sampai di sini tetap semangat belajar untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Oke, semangat pagi, salam sehat. Dah.